Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama, kita beribadah kepada Tuhan kita, amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di setiap ibadah-ibadah kita, Yesus hadir. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun engkau mengikuti ibadah pagi ini, mari buka hatimu untuk roh Tuhan turun atasmu, untuk Roh Kudus bekerja atas hidupmu. Karena Dia pasti hadir bagi setiap umatnya yang datang memuji dan menyembah Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita pagi ini, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Hari yang baru Kau berikan bagi kami. Dan kami tahu hari ini adalah hari penuh kemenangan, sukacita, mujizat dalam hidup kami. Ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Bersama suami, istri, anak-anak kami, keluarga kami datang kepadamu. Dan kami rindukan Engkau hadir. Dan kami rindukan Engkau menjamah dan melawat kami dan memenuhi kami ya Roh Kudus. Sehingga pagi hari ini kami sungguh-sungguh memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, mengubah hidup kami, memulihkan kami dan memberikan mujizat atas kami pagi ini. Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami puji. Pagi hari ini biar pujian kami menyenangkan hati Tuhan, penyembahan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja atas kami. Oh, biar setiap firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Oh, membuat iman kami bertumbuh. Membuat kami diberkati, diubahkan, dijamah oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau ajaib. Engkau luar biasa bagi kami. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan seluruh hidup kami. Kami mau memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga Engkau dipermuliakan. Engkau diagungkan pagi ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Engkau. Mari semua kita yang diberkati Tuhan pagi ini sama-sama katakan amin. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu enggak percaya bahwa Tuhan kita Dia adalah ajaib bagi kita. Amin. Dia sanggup menyembuhkanmu, Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup melepaskanmu pagi ini. Asal engkau percaya kepadanya. Mari kita sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu yang di rumah, yang di gereja. Kita sama-sama memuji Tuhan pagi ini. Kita katakan Dia ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari angkat pujian ini saudara. Katakan Yesus ajaib bagi kita. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari saudara bertambah indahnya.
berubah, tak pernah berubah kasih Tuhan. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi katakan saudara, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus kita ajaib. Dia berkuasa. Dia luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Percaya Allah kita Allah yang ajaib. Tidak ada satupun yang tidak dapat Allah perbuat atas hidup kita. Amin. Sekalipun saat ini kondisimu, situasi yang kau hadapi, engkau membuat engkau takut. Kalau engkau percaya dia sanggup melakukan keajaiban, maka pasti keajaibannya terjadi. Karena dia mengasihi kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Di mana kami boleh merasakan Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau kami boleh hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh datang untuk kami boleh mempersiapkan hidup kami Bapa. Untuk kami boleh membawa penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan Yesus yang Engkau sediakan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap kita umat Tuhan, kita mau mempersiapkan setiap hidup kita pada pagi hari ini. Kita mau persiapkan persembahan kita, penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan di dalam Roma 12 berkata, persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Mari pagi hari ini Bapak Ibu, baik setiap umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, persembahkanlah setiap penyembahanmu pada pagi hari ini sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu, perbuatan-Mu, kuasa-Mu Bapa, sungguh ajaib bagi kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau menghampiri kami Tuhan. Kami mau berkata, ya Abah, ya Bapa. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Mari setiap umat Tuhan, kita mau angkat satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari. Mari katakan betapa Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Oh ajaib Kau Tuhan, Ajaib sungguh
katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku kepadamu untuk kemuliaan terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan kekal. Mari sekali lagi terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. buat kasih. Engkau menghampiri kami Tuhan Kau pada pagi hari ini Yesus. hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu untuk kemuliaan kekal. Untuk kemuliaan kekal. Untuk kemuliaan kekal. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia datang menghampirimu pagi ini. Dia datang menghampirimu saudaraku. Dia datang. Lihatlah dia datang. Rasakan kehadirannya. Buka hatimu. Terima mujizat Tuhan pagi ini. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Kelepasan. Kemenangan. Kekuatan. Penghiburan. Haleluya. 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 Haleluya Jesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Bagiku ku diangkat dan dimulihkan. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Oh, sekali lagi saudara katakan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Apapun dapat dia lakukan pagi ini kepadamu saudaraku. Mujizatnya ada. Mujizatnya nyata. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, ku diangkat dan disembuhkan dan disembuhkannya. Sekali lagi. Ku diangkat dan disembuhkannya. Haleluya. 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 Sembuh. Sembuh. Dipulihkan. Dibebaskan. Dilepaskan. Dikuatkan. Diberkati Tuhan.
Sebab Engkau yang berfirman bagi kami Tuhan. Sebab Engkau yang berfirman bagi kami. Bahwa oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang kekurangan Engkau cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Yang sedih Tuhan hiburkan. Itulah yang Kau firmankan bagi kami Bapa. Itulah yang kami pegang dan kami percaya. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Pagi ini kami berdoa kepadamu. Jamahlah yang sakit. Jamahlah yang sakit. Sakit kanker. Sakit karena COVID. Sakit segala sakit penyakit. Sakit asam urat. Sakit darah tinggi. Sakit jantung. Sakit gula kami katakan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi pagi ini. Engkau yang kehilangan orang yang Engkau kasihi. Engkau mendapat kekuatan penghiburan pagi ini. Bahkan Engkau yang kekurangan. Engkau yang membutuhkan pertolongan keuangan. Pagi ini, tingkap-tingkap langit terbuka untuk memberkatimu dari surga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadilah menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan atasmu. Engkau yang ingin dibebaskan dari segala dosa. Engkau yang ingin dilepaskan dari segala kuasa kegelapan. Dari keterikatanmu atas dosa. Pagi ini oleh darah Yesus. Segala kutuk, segala dosa dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terlepaslah engkau dari ikatan dosa. Terlepaslah engkau dari ikatan kuasa kegelapan. Terlepaslah engkau dari hal-hal yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pagi hari ini Tuhan, Engkau membuat kami memiliki roh yang kuat. Hati yang baru Kau berikan. Untuk kami boleh berjalan bersama Tuhan. Apapun boleh terjadi hari-hari ini. Apapun boleh terjadi atas hidup kami. Tapi kami tetap berkata, Yesus adalah segalanya bagi kami. Kasih karunia-Mu melimpah atas hidup kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau alasan kami tetap bersemangat. Engkau alasan kami tetap memiliki pengharapan. Karena itu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan keperkasaan Tuhan. Sehingga banyak orang akan tahu dan melihat bahwa Yesus Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan ajaib berkuasa atas kami. Sehingga orang datang menyembah-Mu, sehingga banyak orang datang ingin bertemu Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih buat pagi ini Bapa. Kami bersyukur kami ada di hadirat-Mu. Menikmati kasih dan mujizat Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik bagi kami. Kau sungguh baik di hidup kami. Biarlah hidup kami terus memuji dan menyembah. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kalau sebentar kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Nyatakanlah firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu. Supaya kami tahu berjalan di dalam tuntunan-Mu. Kami berikan hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan kami persembahkan bagi Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita
berada di ibadah pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Dan sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kami bisa beribadah, dan pada kesempatan ini kami mendengarkan pesan Tuhan bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk kami mengerti. Dan pada akhirnya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, hamba-Mu berdua yang melayani di dalam firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Demikian juga untuk setiap yang mendengarkan, untuk jemaat yang kami kasihi, untuk seluruh teman-teman kami, saudara kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan yang daripada Tuhan mereka rasakan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pesan Tuhan pada kesempatan hari ini adalah kami beri judul yaitu keluarga yang melakukan kebenaran. Dan memang ini spesial bagi kami berdua, kami ingin menyampaikannya bersama-sama pesan Tuhan pada saat ini. Kami sudah menikah 25 tahun, tepatnya tanggal 7 Juni 2021. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus kami sangat rasakan, dan tanpa Tuhan Yesus kami tidak bisa melewatinya. Ada dua hal yang penting yang kami rasakan di dalam kami melangkah. Yang pertama adalah sebelum kami menikah, kami berdua telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami dibaptis dan mengalami lahir baru dan mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, kami sangat bersyukur sekali karena semua anugerah Tuhan. Kami dipertemukan setelah kami benar-benar mengalami perubahan di dalam roh kami. Kami dipenuhi Roh Kudus, kami dibaptis Roh Kudus, karena untuk pengalaman kami selanjutnya adalah sungguh-sungguh suatu anugerah, karena kami ini memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, kami memiliki kebiasaan yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan gereja kami juga sempat berbeda dulu ya. Tetapi karena Tuhan Yesus mengubahkan karakter kami sehingga kami boleh menjalani semuanya ini dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan penuntun diambil dari Amsal 3 ayat 3 sampai dengan 6, ada di dalam slide, mungkin bisa dibukakan. Ya, saya akan membacakannya. Amsal 3 ayat 3 sampai dengan 6. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, poin dari firman Tuhan pada saat ini ya adalah kalau kita perhatikan diperlukan kasih dan kesetiaan seumur hidup. Itu adalah pembentukan untuk karakter kita seumur hidup kita. Jadi pembentukan karakter tidak berhenti ketika kita terima Tuhan Yesus, ketika kita dibaptis. Tetapi pembentukan karakter itu adalah seumur hidup kita. Dan diperlukan kasih dan kesetiaan di dalam pembentukan karakter tersebut. Dan yang kedua adalah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam hati kita tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita untuk kita bisa percaya dengan Tuhan sepenuh hati kita. Dan yang ketiga adalah mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Artinya dalam segala tindakan kita.
dalam segala rencana kita. Kita harus mengakui bahwa Dia yang berkuasa dan berdaulat. Kita nggak ngerti dengan apa yang akan terjadi ke depan sesungguhnya. Dan marilah kita mengerti bahwa ketika kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka kebijaksanaan yang mendatangkan kehidupan datangnya daripada Tuhan atas hidup kita. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan dua hal yang penting untuk menjadi dasar dari pengertian kita selanjutnya di dalam pembentukan keluarga yang melakukan kebenaran. Ya, ada beberapa poin yang kami akan highlight. Pertama adalah anak adalah karunia Tuhan. Dalam Kejadian 33 ayat 5 dikatakan, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa anak-anak itu bukan sekedar buah cinta daripada suami dan istri, tetapi anak-anak merupakan anugerah yang paling utama di dalam keluarga. Seperti anak tidak bisa memilih keluarga mana dilahirkan, demikian pula orang tua juga tidak bisa memilih anak-anak yang kita lahirkan. Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu, penerimaan orang tua terhadap anak-anak. Jangan pernah membedakan antara anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Termasuk juga jangan pernah membedakan anak-anak kita yang mungkin lebih menonjol daripada saudara-saudaranya ya. Kita harus belajar juga pengalaman kisah Yakub terhadap Yusuf. Itu adalah pengalaman berharga. Jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Ya, poin selanjutnya adalah, next slide-nya adalah pemeliharaan keluarga. Itu perlu direncanakan. Ya. Tuhan memerintahkan untuk bertanggung jawab dalam merencanakan keluarga yang baik. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keluarga. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang ini murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi Tuhan menekankan kepada kita untuk supaya kita sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam perencanaan, dalam melakukan pemeliharaan terhadap keluarga kita, kepada dari suami istri, istri kepada suami, suami istri kepada anak-anak, dan juga kepada lingkaran yang terdekat. Jadi kita perlu bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keluarga. Dan yang kedua adalah perlunya kita memiliki tujuan dan rencana Tuhan sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat merencanakan dan melaksanakannya. Kalau Amsal 20 ayat 5 itu mengatakan, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Hati manusia itu yang paling tahu adalah manusia itu sendiri dan Roh Kudus. Marilah kita dengan pertolongan Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita merencanakan pemeliharaan atas keluarga, atas hidup kita dan keluarga kita. Sehingga kita bukan hanya merencanakan, tetapi kita bisa melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan itu bukan hanya secara jasmani, tetapi adalah pemeliharaan secara rohani yang terpenting. Sehingga ketika pemeliharaan rohani itu terjadi, maka pemeliharaan jasmani itu akan mengikutinya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan sungguh-sungguh untuk kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus untuk kita bisa melakukan perencanaan dan melaksanakan pemeliharaan atas keluarga kita. Dan selanjutnya adalah bagaimana membentuk keluarga yang melakukan kebenaran. Yang pertama-tama adalah mengalaminya. Nah, dari Amsal tadi ayat
yang Amsal 3 ayat 3 dan 6. Itu dikatakan sebagai orang yang lebih dewasa dan lebih tua, itu kita harus menjadi teladan dalam mengasihi dan ketaatan. Menjadi teladan dalam mengasihi dan ketaatan. Jadi dibutuhkan kita perlu terlebih dahulu melakukannya. Kalau kita mau mengasihi anak kita, kita harus terlebih dahulu mengambil sikap untuk kita mengasihi dan kita taat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah melakukannya untuk kita menjadi contoh dan teladan. Dan kita menerimanya. Dan dengan kita menerimanya, maka kita juga selayaknya sebelum kita meminta anak kita atau suami atau istri kita untuk percaya dan taat, itu kita harus melakukannya terlebih dahulu sehingga kita bisa menjadi teladan. Dan saya percaya saudara bisa melakukannya karena pertolongan daripada Roh Kudus. Yang kedua adalah menjadi teladan dalam kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Karena tanpa Dia kita tidak bisa melewati kehidupan kita. Karena hari-hari ini tahu kita banyak hal yang tidak menentu. Banyak hal yang menakutkan yang terjadi. Maka itu kita butuh untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita, Amen. Yesus Kristus. Amen. Maka itu dengan sungguh-sungguh saya meminta dan saya memohon kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa marilah kita dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jangan separuh hati. Maka itu kita akan mengalaminya di dalam kehidupan kita dan kita mentransferkannya kepada keluarga terdekat kita. Yang ketiga adalah menjadi teladan di dalam mengandalkan Tuhan. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang dengan kondisi sekarang banyak yang tidak pasti. Mungkin karena tidak pasti dan ada yang hal-hal yang sepertinya membuat kita, aduh Tuhan, kenapa ini terjadi? Itu akan membuat kita jadi takut, menakutkan kita. Pandemik ini menakutkan kita. Karena ada hal-hal yang lebih serius lagi terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, andalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Itu sesuatu yang indah yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka akan datang ketakutan. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan Tuhan dan tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu menyaksikan kasih Tuhan? Karena ini adalah sangat penting buat anak-anak kita. Kita adalah orang tua yang pertama yang harusnya membekali mereka dengan hal-hal yang rohani. Bukan hanya yang jasmani, tapi hal-hal yang rohani itu sangat penting. Ceritakan kepada mereka bagaimana perbuatan Tuhan kepada keluarga, kepada mereka. Bagaimana caranya? Mazmur 78 ayat 4 berkata, kami tidak hendak sembunyikan terhadap anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi memang benar kita harus memiliki pengalaman yang indah terlebih dahulu dengan Tuhan. Baru kita akan ceritakan, kita akan tunjukkan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita biasanya cenderung bukan pendengar yang baik. Tetapi mereka lebih melihat pengalaman, lebih melihat realita yang akan mereka lihat dari orang tuanya. Jadi cari cara alami ya. Sekali lagi cari cara yang alami untuk menunjukkan kehadiran dan kuasa Allah di tengah-tengah keluarga melalui pemeliharaan Allah dalam hidup kita, menyediakan kebutuhan kita, melindungi kita dan sebagainya. Ya, salah satu contoh sederhana ketika kita waktu bersama-sama berdoa ya, itu kita sedang menanamkan Bapak Ibu, menanamkan kepada mereka
betapa pentingnya berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dan itu mereka akan alami hari lepas hari, mereka akan menyadari betapa pentingnya berkomunikasi, bergaul akrab dengan Tuhan. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang selanjutnya adalah mengajar dan memberikan arahan. Dengan kata lain adalah berjalan menurut jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Nah, Kejadian 18 ayat 19 itu mengatakan, sebab aku telah memilih dia, ini memilih Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya, kepada Ishak dan keturunannya, dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Nah, kalau kita memperhatikan hal ini menjadi sesuatu yang berharga buat saya ketika saya mempersiapkan hal ini. Sesuatu yang menjadi rema di dalam kehidupan saya. Jadi ketika Abraham itu menerima janji Tuhan, ada hal yang harus Abraham lakukan, yaitu mengajarkan dan memberikan arahan kepada Ishak dan keturunannya, supaya Ishak itu melakukan juga apa yang dilakukan oleh Abraham. Jadi tidak stop sampai di Abraham. Jadi dia terus Tuhan meminta untuk supaya Ishak melakukannya. Melakukan apa? Melakukan kebenaran dan keadilan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah menerima kebenaran. Kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan marilah ketika kita menerima kebenaran itu, kita juga mentransferkannya kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada mereka supaya mereka juga menerima kebenaran dan melakukannya dan melakukan keadilan dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita boleh menggambarkan demikian, jikalau Abraham gagal mengajarkan Ishak untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, maka Abraham gagal menerima apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Jadi ketika kita menerima janji Tuhan dan anak kita gagal, maka kita gagal juga untuk kita menerima janji Tuhan. Maka itu saya percaya bahwa mengajar dan memberikan arahan sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa, itu adalah hal yang wajib dan seharusnya kita lakukan. Dan yang terakhir di sini adalah Tuhan memberikan janji, yaitu didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Ya, jadi poin terakhir dari sharing firman Tuhan pagi hari ini adalah merawat dan memelihara mereka. Salah satu contoh di dalam Alkitab tentang merawat dan memelihara anak-anak kita ambil di dalam pengalaman Rasul Paulus. Dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 14b, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Mengapa Paulus menuliskan hal ini? Ya, ini adalah latar belakangnya Bapak Ibu sekalian, bahwa karena Rasul Paulus menganggap ada tanggung jawab rohani dia sebagai bapak atau orang tua kepada jemaat-jemaat di Korintus. Jadi ia merasa dia perlu bertanggung jawab sepenuhnya, dia perlu berkorban untuk jemaat Korintus karena mereka adalah anak-anak rohani baginya. Jangankan apalagi Bapak Ibu kita sebagai orang tua yang melahirkan anak-anak di rumah tangga kita, kita perlu sekali untuk merawat dan memelihara mereka.
berkorban bagi mereka. Ya, puji Tuhan. Yang terakhir adalah saya ingin meng-highlight sekali lagi bahwa ketika Roh Kudus turun atas kita, kita menerima kuasa. Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memang memegang peranan yang sangat penting di dalam keluarga untuk melakukan kebenaran. Jadi ketika Roh Kudus turun atas kita, maka ada kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dan merealisasikannya di dalam kehidupan kita. Sekarang ini mungkin keadaan kita tidak baik. Ada masalah di dalam keluarga, ada ketidakharmonisan di dalam keluarga. Ada hubungan yang tidak baik antara orang tua dengan anak dan mungkin sebaliknya. Ada sakit penyakit yang kita alami. Ada masalah ekonomi yang kita alami. Tetapi marilah kita untuk fokus dengan Tuhan. Karena dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang turun atas kita, maka memampukan kita untuk kita bisa mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan hanya kita mengalami janji Tuhan dalam hidup kita, tapi seisi rumah tangga kita, keluarga kita akan mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Amen. Marilah kita bersama-sama untuk kita meyakinkan diri kita untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dia sungguh amat baik bagi kita. Dan Roh yang Kudus yang turun atas hidup kita memberikan kuasa dan memampukan kita untuk kita sampai kepada tujuan kita yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir daripada yang kita sampaikan sharing ini, kami mengajak untuk kita berdoa bersama-sama, dan setelah itu kita akan menutupnya dengan doa berkat. Mari kita ambil waktu dengan Tuhan pada saat ini. Saya berharap keluarga demi keluarga, suami istri, mari bergandengan tangan, mari sama-sama pada saat ini. Rasakan Tuhan hadir, Roh Kudus hadir dalam keluargamu. Mungkin sepertinya tidak ada harapan, tapi kalau Roh Kudus hadir dalam hidupmu, ada di dalam hatimu, maka engkau tersambung dengan surga. Ada Roh Kudus yang turun atas hidupmu, memampukanmu untuk melewati setiap apa yang menjadi pergumulanmu, melewati setiap apa yang menjadi persoalanmu. Maka itu pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan hari ini, marilah kita dengan sungguh-sungguh datang. Minta Roh Kudus turun atasmu. Minta Roh Kudus memampukanmu, memberikan tempat Dia selebar-lebarnya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau melihat. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu bersama-sama kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Untuk mereka mau, mereka berharap, mereka berserah penuh kepadamu Roh Kudus. Ya Tuhan. Ini zamannya Engkau Roh Kudus yang menuntun setiap anak-anakmu dan yang percaya kepada Roh Kudus. Ya, terima kasih, urapi jama, Amin. urapi dan jama, Amin. penuhi. Yesus. Penuhi setiap pribadi. Amin. Penuhi setiap pribadi. Amin, Tuhan. Penuhi setiap pribadi. Oh, Jesus. Biar Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memulihkan. Karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa ketika Roh Kudus itu turun, maka ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, menghancurkan kuasa-kuasa maut, menghancurkan kuasa-kuasa dunia ini, menghancurkan keinginan-keinginan daging, menghancurkan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang turun. Terima kasih Tuhan.
kasih. Saya merasakan Roh Kudus turun atas setiap keluarga, Oh, atas setiap haleluya. keluarga, Jesus, atas Jesus. setiap pribadi dalam nama Oh, Tuhan Rabba Yesus. Shikana, Terima Rabba kasih, Shikana. rasakan dia hadir dalam hidupmu. Ya Tuhan, Terima kasih, terima Tuhan. kasih. Roh Kudus, Engkau sebebas-bebasnya Tuhan. Ya Engkau masuk Tuhan. dalam hati kami, Amin. memenuhi kami Tuhan. Ya Bapa. Bukan hanya hari ini, Oh, tapi seterusnya Yesus, Tuhan. Yesus. Engkau ada di dalam hidup kami. Amin. Setiap pagi Tuhan, Oh, Lord. setiap pagi Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup kami. Oh, Terima yes, kasih Lord Tuhan. Jesus. Dan kami percaya pemulihan, damai Oh, sejahtera, yes. dan sukacita Oh, yes. dialami oleh setiap anak-anak-Mu yang Amin, mengasihi Tuhan. Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih, Yesus, kami berdoa Tuhan. Tuhan, kalau ada anggota keluarga kami yang terhilang, Oh, Jesus. kami berdoa Tuhan, kami panggil kembali dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Supaya keluarga kami utuh Tuhan. Amin. Supaya keluarga kami bersama-sama Amin, Tuhan. menerima janji Tuhan. Yes. Kami berdoa dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Yang terhilang kembali dalam nama Tuhan Amin, Yesus. Tuhan. Roh Kudus menjamah. Amin. Sehingga seperti anak yang hilang itu kembali Jesus. kepada Tuhan. Ya, Demikian Bapa. juga Tuhan, setiap keluarga yang terhilang Oh, itu Jesus. kembali dan direkatkan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Thank you, Yesus, Lord. terima Thank you, kasih. Jesus. Kami rasakan Roh Kudus bekerja. Kami Amin. rasakan Roh-Mu Tuhan campur Amin. tangan. Terima untuk kasih, setiap Bapa. keluarga. Terima Lawat kasih semua Tuhan, terima kasih. keluarga-keluarga. Mujizat terjadi, Lawat kesembuhan Yesus. terjadi, Amin. pemulihan terjadi, Amin. lawatan Tuhan terjadi Amin, Tuhan. atas setiap keluarga dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur juga Terima Tuhan kasih, Bapa. untuk ibadah yang telah berlangsung Tuhan. Karena pertolongan Tuhan kami bisa beribadah walaupun kami masih online Tuhan. Ya, Tuhan. Oh, tidak Yesus. tatap muka, tapi kami mengucap syukur kami boleh beribadah Terima kasih, Tuhan. bersama-sama dan tidak mengurangi kehadiran-Mu dalam hidup dan hati kami. Benar, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih, Yesus. Mari setiap kita mengangkat tangan kita, berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan jemaat yang dikasih Tuhan, Thank you, Lord. demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Thank you, Jesus. kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.